kalian jika pembagian merupakan operasi pengurangan yang berulang? Informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari sebuah teks ataupun dari sebuah gambar? Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah gambar imajinasi? Pengen tahu penjelasannya? Tonton terus video saya dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap dalam kondisi semangat belajar di rumah. Wah, sedih sekali ya rasanya ketika kita masih harus tetap belajar di rumah dan kita belajar dengan tema belajar di lingkungan sekolah. Tentunya kalian semua kangen terhadap sekolah kita tercinta. Pada pertemuan ini, subtema kita adalah bermain di lingkungan sekolah dengan kompetensi yang akan kita capai, yaitu mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar, menyelesaikan soal cerita tentang pembagian, dan menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar gambar imajinasi. Sudah siap untuk belajar bersama saya? Mencari informasi melalui teks atau pengamatan dapat kita lakukan dengan cara ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kemudian, kalian dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Untuk mencari sebuah informasi melalui teks atau pengamatan gambar, kita membutuhkan kata tanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar 7 kata tanya untuk menggali sebuah informasi dan arti dari kata tanya tersebut. Kata tanya yang pertama yaitu apa fungsinya untuk menanyakan benda, keadaan, ataupun perbuatan. Kata tanya yang kedua yaitu di mana. Fungsinya untuk menanyakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Fungsinya untuk menanyakan kapan terjadinya sebuah peristiwa tersebut atau untuk menanyakan waktu. Sedangkan yang keempat yaitu siapa. Fungsinya yaitu untuk menanyakan orang atau pelaku dari sebuah peristiwa. Yang kelima yaitu mengapa. Fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Kata tanya yang keenam yaitu bagaimana. Yaitu fungsinya untuk menanyakan keadaan atau cara atau proses peristiwa tersebut terjadi. Dan kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Fungsinya untuk menanyakan jumlah atau satuan. Baik anak-anak, coba kita ulang bersama-sama kata tanya tadi ada apa saja? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perkalian. Perkalian yaitu penjumlahan
yang berulang. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pembagian. Apakah pembagian itu? Pembagian adalah membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama banyak. Pembagian juga bisa diartikan melakukan pengurangan berulang sampai habis. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pembagian adalah melakukan pengurangan berulang sampai habis. Sebuah contoh, sebanyak 12 butir kelereng akan disimpan ke dalam 3 toples. Berapakah banyak kelereng dalam 1 toples? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membagi adalah 1. Kita tuliskan dahulu kalimat matematikanya. 12 dibagi 3 sama dengan. Langkah kedua, siapkan 12 butir kelereng serta 3 buah toples. Langkah yang ketiga, kita masukkan satu persatu kelereng ke dalam 3 toples secara berurutan dan berulang sampai habis, sehingga setiap toples terisi masing-masing 4 kelereng. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang pembagian. Saya akan memberikan sebuah contoh. Di sini saya memiliki 9 permen. Nah, ke-9 permen tersebut akan saya bagikan kepada 3 anak saya. Kira-kira masing-masing dapat berapa permen ya anak saya nanti? Yuk, ini ada 3 mangkok ya. Yang nanti setiap mangkoknya akan saya berikan kepada anak saya. Nah, kita hitung ya, kita masukkan permennya satu-satu ke dalam setiap mangkok. 1, 2, 3. Wah, ternyata setiap mangkok ini ada 3 permen. Nah, jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Bisa dimengerti? Siapa di antara kalian yang memiliki hobi menggambar? Kita akan belajar menggambar pada kesempatan ini. Nah, tapi sebelum kita belajar menggambar, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Kita akan belajar menggambar gambar imajinatif. Arti dari gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Ya, jadi kalian yang hobinya berkhayal, kalian bisa menuangkan ide kalian nanti dalam sebuah bentuk coretan. Nah, banyak alat dan bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah gambar. Contoh alat dan bahan untuk menggambar sebuah gambar imajinatif adalah buku gambar, pewarna. Nah, pada pewarna ini kalian bisa menggunakan pensil warna, spidol warna, krayon warna, ataupun cat warna, penggaris, pensil, penghapus, dan lautan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menggali informasi dalam sebuah teks. Kita juga sudah belajar tentang pembagian. Dan kita juga belajar tentang menggambar imajinatif.
Sudah paham ya dari penjelasan yang saya berikan? Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dan alat. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembagian jadi 9 dibagi 3 adalah 9. Aduh, kok 9 dibagi 3 adalah 9? Aduh, kakak salah kak.